Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Pada hari ini Pak Wawan akan melanjutkan materi pembelajaran persamaan kuadrat. Subpokok materi adalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang kita tuliskan dengan singkatan PK secara umum memiliki formula adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 akan memiliki akar-akar yaitu X1 dan X2. Secara umum, kita akan mendapatkan sebuah formula bahwa X1 tambah X2, kita akan mendapatkan formula X1 ditambah X2 akan senilai min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini adalah formula untuk jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Untuk memahami ini secara sederhana, kita awali dengan memahami contoh berikut. Contoh yang paling sederhana terlebih dahulu, bisa kita amati seperti ini. Contoh, jika ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 7 sama dengan 0, dari sini bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 3, dan nilai C sama dengan min 7. Jika kita ditanya, tentukan nilai, misalkan yang A, X1 tambah X2, kita langsung menggunakan formulanya tadi, bahwa X1 tambah X2 adalah min B per A. Sehingga bisa kita dapatkan nilai X1 tambah X2 adalah min 3 per 2. Berarti kita dapatkan 3 per 2. Sedangkan misalkan yang B, kita ditanya X1 kali X2, berarti nilainya C per A adalah min 7 per 2. Ini contoh yang sederhana. Untuk lebih memahami lagi, kita bisa memperhatikan contoh-contoh berikutnya. Perhatikan contoh kedua yang lebih kompleks. Contoh kedua. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Tentukan nilai dari, misalkan yang A, X1 tambah X2, yang B, X1 kali X2, yang C, misalkan 1 per X1 tambah 1 per X2, dan yang D adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Pertanyaan ini bisa kita berikan solusinya sebagai berikut. Bisa kita berikan solusi yaitu sebagai berikut. Ya, kita berikan jawabannya. Yang pertama adalah X1 tambah X2.
Tentunya sebelum kita menjawab ini, kita harus pahami dulu bahwa untuk persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 2 memiliki nilai, yang pertama kita harus cantumkan dulu. Nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah min 5, nilai C-nya adalah 2. Ini harus kita tuliskan agar dalam mengerjakan nanti kita tidak salah mensubstitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus atau formula yang kita inginkan. Baru kita lanjutkan, X1 tambah X2 secara formula adalah min B per A. Maka nilai X1 tambah X2 bisa kita peroleh min 5 per 3. Min yang depan berdasarkan formula, dan karena B-nya min 5, berarti dia adalah min 5 per 3, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 5 per 3. Untuk yang jawaban A, matematika mudah bersama Pak Wawan. Persamaan yang B, kita ditanya X1 dikali X2. Formulanya adalah C per A. Berarti tinggal kita masukkan X1 kali X2, nilai C-nya adalah 2 per 3. Berarti langsung ketemu bahwa nilai X1 kali X2 sama dengan 2 per 3. Berikutnya yang C. Ditanya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Tentunya kalian ingat bagaimana mengerjakan soal pecahan pada waktu kalian SD. Untuk mengerjakan pecahan, kita harus samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita kali, yaitu X1 kali X2, otomatis 1 dikali X2 menjadi X2, ditambah di sini dikali X2, dikali X1, berarti yang akan bilang dikali X1. Berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2 berubah menjadi X2 tambah X1 dibagi X1 kali X2. Setelah ketemu seperti ini kita mudah, karena nilai X2 tambah X1 sudah kita peroleh, yaitu 5 per 3 dibagi X1 kali X2 adalah 2 per 3. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 5 per 3 dikali 3 per 2, kita dapatkan nilai 5 per 2. Berikutnya, kita ambil tempat di sini untuk yang D. Yang D, kita ditanya nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Untuk pola ini, kalian harus ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti ini. Bapak tuliskan di atas. Kita ingat di sini ya, di bawah sini. Pasti tentunya kita akan ingat bahwa jika ada A plus B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B. Dari ingat ini, kita akan mendapatkan bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat akan senilai sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Sehingga kita tinggal selesaikan. X1 tambah X2 tadi nilainya adalah 5 per 3 kuadrat dikurang 2 dikali 2 per 3. Berarti dapatnya adalah 25 per 9 dikurang 4 per 3. Ini tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 9. 25 dikurang 4 kali 3 adalah 12. Berarti hasil akhirnya adalah 13 per 9. Dengan dua contoh ini, Bapak yakin akan lebih dipahami untuk konsep dasar dari jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Berikutnya akan Bapak sampaikan yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Baik, anak-anak, untuk berikutnya Bapak akan membahas tentang persamaan kuadrat baru. Ingat moto kita, matematika mudah bersama Pak Wawan. Berikutnya adalah menyusun
persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat atau Bapak selalu singkat dengan PK selalu memiliki formula adalah X kuadrat min. Jika dia memiliki akar-akarnya adalah X1 dan X2, berarti formulanya tinggal X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X ditambah, sengaja Bapak gunakan tinta yang berbeda supaya bisa kalian pahami, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Formula ini berlaku dengan catatan jika akar-akarnya adalah X1 dan X2. Berarti seandainya akar-akarnya kita ganti dengan misalkan alfa dan beta, maka rumus umum atau maka formula atau rumus dari persamaan kuadrat akan berubah menjadi X kuadrat min. Kita ganti, kalau akarnya alfa beta, dia akan menjadi posisinya adalah min alfa dan beta. Jadi posisinya akan menjadi min alfa plus beta, tentunya tetap dikali dengan X dan ditambah alfa kali beta, hasil akhirnya tentunya namanya persamaan kuadrat, berarti harus sama dengan 0. Di sini perhatikan betul, terlihat tadi kalau kita asumsikan tadi dengan posisi seperti ini, dengan formula ini, kita bisa melihat tadi bahwa X1 tambah X2 itu adalah min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Otomatis setiap kita ingin menyusun sebuah persamaan kuadrat baru, kita harus menentukan terlebih dahulu mencari nilai X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Baik, untuk bisa memahami, Bapak berikan contoh soal berikut supaya kalian bisa lebih memahami. Mohon diperhatikan, matematika mudah bersama Pak Wawan. Baik, perhatikan contohnya. Contoh pertama untuk permasalahan tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Misalkan diketahui persamaan kuadrat, singkat PK, X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat pertama. Nah, untuk soal seperti ini, perhatikan bagaimana langkah penyelesaian. Berarti pahami betul, di sini ada persamaan kuadrat yang lama, yaitu ini, yang pertama, yaitu X kuadrat min 3X min 2. Jadi boleh kita tulis bahwa persamaan kuadrat yang pertama memiliki nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 3, dan nilai C sama dengan min 2. Tadi Bapak sampaikan sebelumnya bahwa untuk
indikator menyusun persamaan kuadrat baru, langkah pertama kita harus menentukan nilai X1 tambah X2 terlebih dahulu, yang senilai min B per A, berarti X1 ditambah X2 adalah 3/1. Kenapa jadi 3? Berasal dari min 3 dikali dengan min. Bapak langsung, berarti X1 tambah X2 nilainya adalah 3. Berikutnya kita bisa tentukan nilai X1 dikali X2 yaitu C per A, berarti nilainya adalah min 2/1 sama dengan min 2. Kita ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat pertama. Berarti kita asumsikan dulu, diasumsikan untuk persamaan kuadrat kedua akar-akarnya adalah alfa dan beta. Dalam soal dikatakan nilainya 2 kali, maka di sini bisa kita asumsikan alfa sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2 karena 2 kali. Selanjutnya kita tinggal susun. Maka kita dapatkan bahwa alfa tambah beta berarti sama dengan 2x1 tambah 2x2. Berarti sama dengan 2 dikali x1 tambah x2. Berarti sama dengan 2 dikali 3, ketemu 6. Yang kedua, alfa kali beta berarti 2x1 dikali 2x2, berarti hasilnya 4x1 kali x2. Berarti hasilnya adalah 4 dikali dengan min 2. Kita dapatkan nilainya min 8. Tinggal kita susun. Jadi persamaan kuadrat yang kedua adalah, jadi formulanya adalah X kuadrat min alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang nilainya diperoleh dari solusi persamaan kuadrat yang sebelumnya. Ini contoh yang pertama. Matematika mudah bersama Pak Wawan. Pak berikan contoh yang kedua, masih tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Contoh nomor 2. Serupa, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat pertama. Perhatikan nih soalnya. Hati-hati betul, perhatikan betul soalnya. Di sini terlihat bahwa kata kuncinya ada di sini. 3 lebihnya. Perhatikan, Bapak akan jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, langkahnya serupa dengan contoh yang pertama. Persamaan kuadrat yang pertama kita data terlebih dahulu. Terlihat nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan min 5, nilai C-nya sama dengan 4. Maka nilai X1 tambah X2 adalah min B per A, berarti min 5/2 kita peroleh 5/2.
Sedangkan X1 kali X2, yakni kali X2, nilainya C per A, berarti 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya, tadi persamaan kuadrat kedua dikatakan akar-akarnya diasumsikan alfa dan beta ya. Kita asumsikan alfa dan beta, akar-akarnya 3 lebihnya. Berarti alfa sama dengan 3 lebihnya dari X1. Dan beta 3 lebihnya dari X2. 3 lebihnya itu ditulis 3 plus. Setelah seperti ini kita tinggal selesaikan sehingga bisa kita dapatkan langkah berikutnya nilai alfa ditambah beta berarti tinggal 3 tambah X1 ditambah 3 tambah X2. Berarti ketemunya 3 tambah 3, 6 ditambah X1 tambah X2. Tadi X1 tambah X2 5/2 berarti 6 ditambah 5/2. Hati-hati, samakan penyebutnya. Berarti 12 ditambah 5 kita dapatkan nilainya 17/2. Sementara alfa dikali beta, hati-hati. Alfa kali beta adalah 3 tambah X1 dikali 3 tambah X2. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 9 ditambah 3X1 tambah 3X2 ditambah X1 kali X2. Berarti sama dengan 9 ditambah 3 kali X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2. Berarti sama dengan 9 ditambah 3 dikali 5/2 ditambah 2. Berarti hasilnya 11 ditambah 15/2. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 2, berarti 11 menjadi 22 ditambah 15. Berarti hasilnya adalah 37/2. Jadi persamaan kuadrat 2 adalah X kuadrat min 17/2X plus 37/2 sama dengan 0. Demikian pembahasan pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Bapak selalu berdoa untuk kalian semua, anak-anak pelajar di Indonesia, khususnya SMP Negeri 252, makin sukses. Mohon berkenan yang belum subscribe untuk subscribe. Subscribe itu gratis anak-anak untuk memberikan semangat kepada Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu dengan materi berikutnya. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.